Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-Nya, seluruh karunia-Nya, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita masih dapat melanjutkan belajar kita, melanjutkan kajian kita yang sudah libur sekitar 2 pekan ya. Dan juga alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kita hidup ya. Masih memberikan kita nafas yang malam hari ini alhamdulillah kita gunakan untuk hadir di kajian, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memasuki kembali pembelajaran kita di bab fikih menggunakan kitab Al-Wajiz karya Syekh Abdul Azim Ibn Badawi Al-Khalafi, saya pribadi ingin mengingatkan diri sendiri kemudian para kaum muslimin dan muslimat bahwasannya orang muslim, manusia itu hidup di dunia ini sementara, tapi dia menjadi penentu hidup di akhirat nanti. Ya. Maka kehidupan seorang manusia di dunia, baik itu seberapa lama Allah kasih jatah umurnya, hendaknya banyak kita manfaatkan untuk mengambil pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sungguh merugi orang yang umurnya panjang tapi lebih banyak melakukan dosa dan maksiat dibandingkan pahala. Ya. Dan betapa beruntungnya orang yang hidupnya itu tidak panjang, tapi alhamdulillah lebih banyak dia memanfaatkan untuk ibadah dan mengambil pahala. Dan yang lebih baik lagi dari semuanya, ya, yang umurnya panjang dan amalannya banyak. Ya. Jadi kalau kita boleh berdoa kepada Allah, ya Allah saya minta umur yang panjang, yang berkah. Ya. Biasanya masyayikh, Syekh Utsaimin itu biasanya kalau orang mau tanya ke Syekh, itu mesti mendoakan dengan ya Syekh atalallahu umrakum. Ya Syekh, semoga Allah memanjangkan umurmu. Biasanya Syekh langsung nambahin alal amalis saleh, di atas amal soleh. Jadi kita nggak cuma minta panjang umur tok. Semoga Allah memanjangkan umurmu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh Fauzan, kalau ditanya atalallahu umrakum alal amalis saleh. Jadi jangan cuma berhenti di Allah, panjangkanlah umur saya biar bisa melihat anak-anak saya menikah. Nggak apa-apa itu, cuman dilengkapi. Panjangkan umur saya di atas kebaikan dan ketaatan. Ya. Karena umur yang panjang, kita lihat sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Suatu ketika pernah ada 2 orang sahabat masuk Islam. Saudara. Kita sebut saudara 1, saudara 2 gitu ya. Dia masuk Islam, saudara ini. Nah, saudara 1 ini setelah masuk Islam, dia rajin ibadahnya, ketaatannya Masya Allah rajin, giat. Saudara yang kedua biasa-biasa wae. Ya, sholat yang wajib-wajib dilakukan, tapi yang sunnah-sunnah nggak terlalu banyak. Berbeda dengan saudara 1. Kemudian saudara 1 ternyata ikut perang jihad, meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara kedua belum syahid. Ya. Setelah saudara yang pertama syahid, dia masih hidup 1 tahun setelahnya baru meninggal. Ya.
Habis itu seorang sahabat Thalhah bin Ubaidillah kalau tidak salah. Semoga benar. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bermimpi, ketika di mimpinya itu dia melihat ada surga, terus ada dua orang saudara satu dua ini. Ya, lagi di depan pintu surga. Tiba-tiba ada satu orang yang keluar dari surga mempersilahkan masuk surga saudara yang kedua. Yang amalannya biasa-biasa wae tapi hidup 1 tahun lebih lama. Disuruh masuk surga dulu. Wes, saudara satu masih ditinggal di luar. Baru setelah itu orang yang tadi keluar lagi memanggil saudara yang satu, yang rajin dan syahid tadi dipanggil baru. Masuk surganya belakangan. Lebih dulu saudara kedua. Terus orang tadi keluar lagi bilang ke Thalhah Ubaidillah, waktumu belum, balik lagi. Kamu belum waktunya meninggal. Terus dia bangun dari tidur. Langsung dia ceritakan kepada Rasulullah SAW sambil keheranan. Ya Rasulullah, semalam saya mimpi begini-begini. Kok yang masuk surga duluan saudara dua? Dan saudara satu sudah rajin, syahid lagi di jalan Allah. Kok yang dipersilahkan masuk dulu yang saudara kedua? Sahabat lain juga heran. Iya juga ya. Kok yang masuk surga dulu yang kedua? Istilahnya kan ya satu no. Rajin ibadah tapi syahid lagi. Terus Rasulullah menjawab, kenapa kalian heran? Rasulullah, kenapa kok pada heran? Rasulullah akhirnya bertanya, bukankah saudara kedua hidup lebih lama setahun dari saudara pertama? Iya ya Rasulullah. Rasulullah naik lagi, bukankah saudara kedua dapetin puasa Ramadan lagi di tahun depannya, sedangkan saudara ke satu nggak dapat? Iya ya Rasulullah. Bukankah saudara kedua selama 1 tahun lebihan hidupnya, dia sujud lebih banyak dari saudara pertama kan? Sehari 5 kali sholat. Berapa kali? Ya 5 sholat lah. 5 kali setahun. Berapa itu? 5 kali 300 tahun, 300 hari. 1.500 rakaat sholat. Kali sholat. Ya. Sahabat bilang, iya ya Rasulullah. Rasulullah melanjutkan, perbedaan saudara satu dan saudara dua jaraknya sejauh langit dan bumi. Jarak saudara satu dan dua sejarak jauhnya langit dan bumi. Saudara satu syahid, rajin ibadah. Saudara kedua biasa-biasa ibadahnya, tapi dia hidup 1 tahun lebih lama, mendapati Ramadan, sholat fardu terus, dia masuk surga duluan. Beda umur setahun saja, kita lihat bagaimana fadilahnya dapetin bulan Ramadan. Fadilahnya umur panjang tapi banyak amalan. Ngalah-ngalahi yang rajin dan syahid. Ya. Maka ini jadi faedah, istifadah. Kita dapetin Ramadan itu sudah Masya Allah sekali Pak. Meskipun mungkin kita belum maksimal ya. Belum hataming gor sakjus atau sakjus ora sampai. Ya. Tapi kita dapetin Ramadan dan poso. Itu sudah Masya Allah sekali. Kita lihat perbedaannya seperti langit dan bumi. Maka kalau kita sudah punya umur panjang atau lebih panjang dari orang lain, kita maksimalkan betul dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Maha Pemurah, Allah Maha melipat gandakan pahala itu, istilahnya enggak adil Allah itu. Dosa itu kalau dosa dihitungnya 1, kalau ibadah dihitungnya berkali-kali lipat. Ya. Maka jangan sampai sudah dapat diskon dan bonus sebanyak ini kita masih di hari kiamat nanti dosanya sik luwih akeh iku perlu dipertanyakan itu. Nggih. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang berkah ini panjang dan di atas ketaatan. Ya, jangan cuman doa minta panjang umur saja. Ya, panjang umur di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita melanjutkan kemarin pas sebelum Ramadan terakhir kita masuk di hak-hak suami istri. Ya. Kita baca dulu di sini. Rumah tangga merupakan pondasi pertama dalam sebuah bangunan masyarakat. Ya. Jadi kalau kita belajar dulu kan keluarga adalah masyarakat terkecil. Jika setiap keluarga itu baik, maka seluruh masyarakat akan menjadi baik. Ini sebuah keniscayaan ya. Setiap keluarga itu kalau dia berusaha baik, maka akan terbentuk masyarakat yang terkumpul dari keluarga-keluarga baik. Sehingga timbullah lingkungan baik. Inilah dalil
Kita tuh nggak bisa cuman bilang yang penting anakku ora neko-neko, wong liya mbuh bene. Yang penting anakku apik, wong liya ben. Ya monggo kalau seperti itu. Tapi kita pikir, apakah kita tenang ketika anak kita yang sudah kita rawat dengan baik, lingkungannya ora baik? Maka tidak boleh egois di sini. Wis, aku nggak peduli sama orang lain, pokoknya saya fokus sama keluarga saya tok, anak saya tak jaga dengan baik. Orang lain nakal ben. Saya nggak mau ada andil menasehati atau ada kegiatan positif untuk masyarakat, saya nggak mau ikut-ikutan. Bodoh amat. Anak kita baik, tapi lingkungannya nggak baik, yuk panggah nggak tenang, Pak. Ya. Maka kita butuh anak yang baik dan lingkungan yang baik. Maka kita maksimalkan, jangan cuma egois, kebaikan cuma diri sendiri. Islam mengajarkan cara dakwah, cara nasihat, itu bukan cuma untuk dai, bukan cuma untuk ustadz, bukan cuma untuk pemateri kajian. Enggak, itu untuk kita semua. Ya. Kita pastikan, pasti dalam hidup kan kita menemukan sebuah kesalahan, sebuah kemaksiatan lah. Piye ngingetin orang itu bagaimana? Apakah tiba-tiba anak pondok pulang kampung terus lihat tonggone ora sholat lewat astagfirullah Pak. Kafir jenengan. Bukan cara Nabi seperti ini, bukan cara Nabawi, bukan cara Rabbani seperti ini. Enggak seperti itu caranya. Ya. Nanti lihat saudaranya atau tangganya sing nggak pakai jilbab, astagfirullah, jarene muslim. Maka kita belajar cara nasehatin orang itu bukan cuman untuk dai saja. Untuk kita, karena kita pasti mendapati di masyarakat itu sebuah kekeliruan dan bagaimana kita bersikap. Ya. Maka oleh karena itu, Islam memberi perhatian yang besar terhadap persoalan keluarga dan telah menetapkan pedoman yang diharapkan mampu menjamin keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Agama Islam memandang rumah tangga sebagai bangunan yang berdiri tegak di atas sebuah ikatan di antara suami dan istri. Yang sebagai penanggung jawab pertama adalah suami. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian dari laki-laki atas sebagian dari perempuan. Dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta benda mereka, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Jadi ini dalil pemimpin di rumah tangga itu suami. Sudah itu titik, Pak. Suami pemimpinnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan kalau Islam mengatakan suami itu pemimpin bagi istrinya, bukan berarti suami ini sudah pasti lebih baik dari istrinya. Tidak mesti. Ya. Al-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi wanita. Bukan berarti pemimpin selalu lebih baik dari suami istrinya. Tidak. Ya. Tapi dia pemimpin. Mau dia lebih baik atau tidak. Maka ini harus terus ditanamkan di keluarga-keluarga muslim. Ya. Bahwasanya yang pemimpin itu laki-laki. Ya. Tapi bukan berarti maksum. Ora iso salah, ora iso dosa, akan selalu benar. Ya. Maka ini perlu untuk melawan keegoisan yang mungkin muncul di laki-laki. Ya. Fitrah seperti itu. Tinggal bagaimana mengkomunikasikannya. Kita lanjut. Islam telah menetapkan hak-hak bagi setiap manusia dari dua orang manusia yang saling terikat, yaitu suami dan istri. Dengan terlaksananya hak-hak tersebut akan memberi jaminan bagi kestabilan rumah tangga. Dan Islam sangat menganjurkan kepada masing-masing dari kedua belah pihak agar menunaikan kewajibannya dan supaya menutup mata terhadap apa yang kadang-kadang terjadi dalam bentuk sikap memandang remeh terhadap kewajibannya. Kita langsung masuk saja hak-hak istri yang harus ditunaikan suami. Jadi suami punya hak, istri punya hak.
Suami punya kewajiban, istri punya kewajiban. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Nah, ini dalil yang sakinah mawaddah warahmah itu ya ini. Ya. Litaskunu ilaiha sakinah wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Ya ini. Jadi kalau ada yang apa sih dalil semoga sakinah mawaddah warahmah? Nek wong Indonesia disingkat samawa. Semoga samawa. Samawa enggak jadi doa, Pak. Enggak boleh doa itu disingkat. Sallallahu alaihi wasallam saw. Subhanahu wa taala SWT. Salam aja disingkat ASSWRWB. Kita kan kalau di Android atau di HP kan kalau sudah pernah nulis assalamualaikum kan nanti metu meneh gitu. Tinggal tulis ASS, oh ini pencet nanti langsung keluar assalamualaikum. Misalkan malas nulis siji-siji. Sama kayak doa. Jazakallah. Ngono tok doa nih. Apa artinya jazakallah? Semoga Allah membalasmu. Wes, titik. Membalasmu apa? Membalasnya baik apa ora? Yang lengkap jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Jazakillahu khairan untuk perempuan. Jazakunnallahu khairan kalau orang banyak. Jangan jazakallah ngene tok. Jazakallah ya. Jazakallah apa? Semoga Allah membalasmu apa? Yang lebih baik apa yang lebih buruk? Ya. Jazakallahu khairan. Yes. Itu sudah lengkap itu doanya. Jangan disingkat. Ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Kasih sayang yang muncul di antara pasangan suami istri tidak akan pernah didapati di antara dua orang yang saling bersahabat. Allah menyukai pasangan suami istri dengan rasa cinta dan kasih sayang yang berkesinambungan. Karena itu Dia telah mensyariatkan kepada mereka sejumlah hak dan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan para wanita punya hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Ini dalil. Wanita punya hak, dia juga punya kewajiban. Wanita istri itu bukan cuman punya kewajiban tok. Ya. Ini menjadi dalil. Penggalan ayat di atas walaupun singkat tapi mengandung makna yang tidak mungkin dijabarkan secara terperinci dengan tuntas karena sangat tebal, sangat banyak sekali. Ia menjadi kaidah yang menyatakan bahwa kaum wanita sama dengan kaum laki-laki dalam segala hak. Ya. Jadi laki-laki dan perempuan, suami istri, haknya itu setara. Maksudnya setara tuh suami punya hak, istri juga punya hak yang sama. Suami punya kewajiban, istri punya kewajiban yang sama. Tapi tidak berhenti di situ saja Islam. Ya, kita lihat lanjutannya. Walirrijali 'alaihinna darajah. Akan tetapi para suami mempunyai tingkatan satu kelebihan daripada istri. Nah, ini untuk membantah seluruh kaum di luar sana yang pengen penyetaraan laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga. Suami istri sama. Yang berkuasa bukan suami. Ya, boleh dua-duanya. Ya. Islam tidak begitu. Hak semua suami dan istri sama tapi beda sedikit. Walirijali 'alaihinna darajah. Laki-laki punya satu lebih, yaitu apa? Dia pemimpin. Ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan, kalau di sebuah rumah tangga itu kok perempuan suami istrinya terlalu banyak kewajiban, terus haknya sedikit, nah berarti perlu dipertanyakan. Ya. Karena setara harusnya kewajiban punya suami, istri juga punya. Hak punya suami, istri juga punya. Ya, tidak yang istilahnya istri harus lebih banyak berkorbannya dibanding suami misalkan. Atau mungkin suaminya harus lebih banyak berkorban dibanding istri. Ya. Yang penting keduanya sama-sama berusaha. Ya. Kita harus berusaha mengerti dengan baik hak-hak para istri
dan kewajiban-kewajiban mereka. Wajib untuk memahami bagaimana cara mereka bergaul dan berinteraksi dengan para suaminya. Dan harus juga mengetahui kebiasaan masyarakat, yaitu bahwa mereka lambat laun akan mengikuti agama, akidah, perilaku, dan tradisi suaminya. Karena suami itu pemimpin dalam keluarga, harusnya Pak ya, harusnya suami itu lebih berilmu dari istrinya. Ya, harusnya. Kita bicara harusnya ya, bukan wajib. Harusnya kalau suami istri itu, suaminya tuh harus lebih pinter keilmuan agamanya dibandingkan istri. Kita sekarang belajar tentang agama ya. Cuman kalau soal ilmu duniawi ya, monggo lah. Mungkin suaminya biasa, istrinya profesor, doktor mungkin. Ada Pak ya? Ada kayaknya. Itu urusan duniawi. Tapi kalau urusan agama, usahakan suaminya lebih paham agama dibandingkan istri. Karena apa? Istri itu lambat laun akan ikut dengan kelakuan suaminya. Kalau suaminya terbiasa menormalisasikan sebuah kemaksiatan, sesolihah apapun istrinya, lambat laun akan terpengaruh untuk menormalisasikan kemaksiatan juga. Ya, bukan berarti pasti begitu, tidak. Cuman kita bicara secara teoritis. Namanya pengikut, pasti dia lambat laun akan mengikuti panutannya, yaitu suami di situ. Oleh karena itu, yang suami harus lebih paham ilmu agama dibanding istri. Jangan suaminya nyantai, sudah capek kerja, terus istrinya yang rajin tahsin, rajin kajian umahat, kajian Zoom online, engko enek opo meneh. Suaminya jarang. Ya, jangan. Kalau bisa suaminya yang berusaha untuk lebih banyak keilmuannya, terutama di dalam urusan agama. Ya. Kita lanjut. Maka kewajiban suami dan istri itu sama-sama punya kewajiban. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan, "Inni la atazayyanu li imraati kama tatazayyanu li." Sesungguhnya aku benar-benar akan berhias untuk istriku sebagaimana ia berdandan untukku. Nah, iki PR iki. Ibnu Abbas mengatakan, ahli tafsir zaman sahabat, sesungguhnya aku akan berhias untuk istriku sebagaimana istriku berhias untukku. Bukan cuman satu pihak yang berhias, Pak. Istrinya Masya Allah, suaminya sarungan tok, terus dure singletan misalkan. Ya, istri juga pengen melihat suaminya yang gagah mungkin, yang rapi, yang harum misalkan, yang bagus. Enggak cuman pas mau ngadiri kondangan saja. Ya, suaminya pas mau, kalau biasanya orang bilang, masa istri cuman berdandan pas mau keluar acara, di dalam enggak berdandan. Itu berlaku juga untuk suaminya. Masa suaminya rapi, gagah, berwibawa, cuman pas arep metu tok. Di dalam rumah, ya sebegitulah. Meskipun tidak bisa setiap hari berwibawa, setiap hari kemejoan, terus susah juga. Ya setidaknya adalah sesekali itu sengaja berdandan, bukan karena pengen keluar, pengen gaya wae lah, pengen gaya wae di depan istrinya. Ya. Nah, ini Ibnu Abbas, sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi seorang Muslim yang hak sejati patut memahami dengan benar hak-hak istrinya yang menjadi tanggung jawab dirinya. Sebagaimana Allah mengatakan, yang dalil tadi, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Wanita itu punya hak yang seimbang dengan kewajibannya. Dia enggak cuma kewajiban tok punyanya. Dia juga punya hak-hak yang harus diberikan. Ya. Dan sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, ala inna lakum ala nisaikum haqqan walinisaikum alaikum haqqan. Ketahuilah, sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus ditunaikan kepada istri kalian, dan istri kalian pun memiliki hak yang wajib kalian tunaikan. Kalian mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh istri kalian, dan istri kalian punya hak yang wajib kalian tunaikan. Jadi sama-sama, suami punya hak, istri punya hak. Seorang Muslim yang sadar senantiasa berusaha keras menunaikan hak-hak istrinya
tanpa memperhatikan apakah hak dirinya yang harus ditunaikan oleh istrinya terlebih dahulu sudah terpenuhi atau belum. Ya. Kadang kita itu menganggap kita menunaikan hak kita kepada istri itu karena dia. Istilahnya, saya mau menunaikan hak dia biar dia tahu, istri saya tahu saya sudah menunaikan kewajiban. Istri pun sama, saya mau memberikan hak suami saya biar dia tahu kalau saya ini istri yang menunaikan hak. Ini keliru berarti niatnya. Suami melakukan kewajiban dan hak, istri melakukan kewajiban dan hak, itu karena Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan, bukan karena orangnya. Ya, ini perlu diperbaiki. Mungkin diantara kita, saya pribadi, terkadang ketika memberikan hak istri itu dengan niat, oh gila, aku suamimu menunaikan hakmu. Lupa kita meniatkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun toh misalkan suatu saat suami kok orang ngasih hak kita sebagai istri misalkan, ya kita tetap melaksanakan kewajiban kita dan memberi hak suami. Jadi bukan istilahnya suami istri itu hak kewajiban itu bukan barter. Kowe wis suwe enggak ngasih aku hak, ya aku ya suwe enggak ngekei kamu hak. Aku sudah sering memberikanmu kewajiban, kok kamu enggak ngasih kewajibanmu? Ya wes aku enggak sido meneh kalau gitu. Nah, ini kalau konotasi melakukannya karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita suami menunaikan hak istri itu bukan karena dia sudah banyak ngelakuin ke kita, akhirnya kita timbal balik. Enggak. Karena kita harus melakukan itu. Kepada Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Kenapa harus dipahami ini? Biar ke depannya apa-apa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Biar ke depannya tidak menjadi alasan. Contoh, misalkan istri berselingkuh karena suaminya juga selingkuh. Suaminya selingkuh, terus suamiku selingkuh kok, ya sudah aku balas selingkuh. Akhirnya ketahuan, terus kenapa kamu selingkuh? Lah kamu juga selingkuh. Nah, sekarang kalau ditanya, perbuatan istri yang selingkuh membalas perselingkuhan suaminya, benar apa benar? Tidak benar dua-duanya. Suaminya selingkuh salah, istrinya ngebales dengan selingkuh salah juga. Nah, ini kenapa terjadi? Karena dia melakukan hak dan kewajiban untuk manusia, bukan karena pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatnya untuk Allah, ya wes. Mungkin suami kita tidak banyak memberikan hak kepada kita. Yang penting hak-hak inti terpenuhi ya. Mungkin kurang kasih sayang atau apa. Kita bersabar. Yang penting bukan yang hak inti. Misalkan sudah tidak memberi nafkah dalam jangka waktu nafkah makan dan minum dalam jangka waktu tertentu, ya bisa di kasus itu beda kisah. Itu kan suami sudah meninggalkan kewajibannya. Dan kewajiban-kewajiban yang lain. Ya. Jadi kita menunaikan hak suami ataupun kita menunaikan hak istri itu karena Allah, harus diingat terus. Dinilai terus niatnya. Hati-hati perkara niat. Jangan sampai Pak, na'udzubillah min zalik, ternyata kita sudah puluhan tahun nikah, berusaha untuk memberikan hak, itu gak dikasih pahala maksimal sama Allah karena gak ikhlas. Kita kewajiban memberi hak suami atau hak ke istri, itu kan ibadah. Lah ibadah, kita tahu ibadah syaratnya ikhlas dan imtisal sesuai dengan syariat tata cara Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ikhlas, saya pengen baik ke suami saya biar dia baikin aku juga. Saya mau baikin ke istri saya biar dia juga baikin aku juga. Takutnya kita sudah bertahun-tahun hidup berkeluarga, kita tuh salah niatnya. Apakah sia-sia saat? Wallahu alam, kita nggak tahu apakah yang sudah berjalan itu yang kita kurang ikhlas ke Allah itu sia-sia pahalanya. Wallahu alam, kita tidak bisa. Cuman yang jelas pahalanya maksimal tidak? Tidak maksimal. Karena dia tidak mengikhlaskan. Saya melayani suami saya karena Allah yang suruh. Saya memberi hak istri saya karena Allah yang suruh. Nah itu jangan sampai lupa. Ya. Karena ibadah niatnya harus.
Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan harus dengan niatnya. Dan karena termasuk nasihat dalam agama, di sini penulis akan mengemukakan hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. Ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para istri kalian mempunyai hak yang wajib kalian tunaikan. Tadi sudah lewat. Kita lihat yang pertama, hak istri yang pertama yang harus ditunaikan suami. Yang pertama, hendaknya suami bergaul dengan istri dengan cara yang ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Dan bergaulah dengan mereka secara ma'ruf. Bergaul secara umum. Komunikasi, ngomong, ngingetin, ya. Dan lain sebagainya. Perempuan, ya. Disebutkan oleh Nabi seperti gelas-gelas kaca. Rusuk, bengkok. Perempuan akan bengkok dan akan selalu bengkok. Kalau diluruskan patah. Ya. Penyebutan-penyebutan itu bukan untuk mendiskreditkan perempuan bahwasanya mereka adalah makhluk yang tidak lebih baik dari laki-laki. Tidak sama sekali. Justru itu bentuk dari agama memuliakan dan mengasihi wanita. Jadi kenapa disebutkan perempuan dia akan banyak susah keliru misalkan. Disebutkan di hadis Nabi yang lain. Wanita, jika kita sudah berbuat baik kepada dia 300 tahun, kita sudah berbuat baik kepada wanita 300 tahun, kemudian kita melakukan kesalahan sekali saja kepada dia, maka dia akan menjawab apa? Kamu tidak pernah berbuat baik kepada aku. Kemudian juga disebutkan mengapa wanita paling banyak menghuni, disebutkan oleh Nabi banyak di neraka. Kenapa? Karena ulama menyebutkan karena sering banyak yang kufur nikmat kepada suaminya. Ya. Ini adalah bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Ya. Oleh karena itu, Nabi dan Rasulnya ngasih tahu perempuan akan begini. Banyak yang mungkin kurang bersyukur dan lain sebagainya. Oleh karena itu datang ayat ini juga. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaul dengan mereka dengan cara yang paling baik. Ya. Maksudnya adalah ketika nanti perempuan akhirnya terjatuh kepada kesalahan atau mungkin pembangkangan atau mungkin kufur, kita nggak boleh semena-mena. Ya, jadi saling mengikat sebenarnya. Saling mengikat. Islam ini bukan yang merendahkan perempuan sebagaimana yang kata orang-orang liberal. Islam ini mengekang kebebasan perempuan. Ya. Maka Islam justru memberitahu fitrah perempuan itu dalil untuk perempuan. Kemudian dalil secara umum dikasih tahu nih laki-laki wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya. Kita lanjut, yaitu dengan memberi makan kepada istrinya bila ia makan, memberi pakaian kepada istrinya bila ia mengenakan pakaian, dan mendidiknya dengan hal-hal yang Allah perintahkan untuk diajarkan padanya. Bila ia merasa khawatir istrinya melenceng dari tuntunan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara menasihatinya dengan mauidhah hasanah, menasihatinya dengan peringatan yang baik. Nah, sekarang kita tanya, kalau suaminya nggak lebih paham agama dari istrinya, mau ngasih tahu piye? Jadi kewajiban suami selain kepala rumah tangga, selain mencari nafkah, menjadi pemimpin rumah tangga, juga harus lebih paham agama dibandingkan istrinya. Lah kalau suaminya tidak paham keburukan, bagaimana mau mengidentifikasi keburukan yang dilakukan istrinya? Ya. Maka sebenarnya dalil-dalil yang secara tidak langsung tuh menyuruh laki-laki itu harus lebih banyak belajar dibandingkan perempuan. Bukan berarti perempuan tidak wajib belajar. Tidak. Tapi laki-laki harus lebih tahu ilmu agama karena dia akan jadi pemimpin di rumah tangganya. Jadi kalau bapak-bapak punya anak perempuan, dinikahkan sama yang paham agama. Atau setidaknya kita tahu agamanya baik dan dia masih semangat untuk belajar. Ya. Jangan cuman yang penting orangnya mungkin mapan secara ekonomi. Ya itu bagus juga. Itu juga hal yang tidak tercela. Cuman
pemimpin, dia akan memimpin istrinya. Maka harus lebih bisa paham ilmu agama lebih baik. Harus menasihati dengan peringatan yang baik, mau'idhah hasanah, tanpa mencela, tanpa mencaci, tanpa menjelekkannya. Bila dia bisa taat, maka cukup. Dan jika tidak, maka pisah ranjangnya. Mudah-mudahan dia taat kembali. Jika tidak, maka pukullah selain wajahnya dengan pukulan yang tidak membahayakan. Ya. Dalilnya, Allah berfirman, dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka. Dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Di sini ada kata, maka pukullah mereka. Ini bukan sebuah solusi nomor 1 ya. Kalau istrinya susah diingetin, mengulang lagi, akhirnya pakai ini kok ada dalilnya boleh dipukul. Tidak sesimpel itu. Ya. Lah kita sudah melewati nasihat yang baik belum? Lah kalau baru nasihat sekali terus angel dikandani kok ya wis tak pukul we, itu namanya belum berusaha memberikan mau'idhah hasanah. Inilah salah satu dalil juga ilmu dakwah, ilmu nasihatin, ilmu ngingetin orang bukan untuk dai tok, bukan untuk ustadz tok, bukan untuk ulama, tapi untuk seluruh laki-laki kepala rumah tangga. Karena dia akan mengingatkan umat, yaitu istrinya, umat terdekat itu istrinya. Kalau dia nggak tahu hikmah, dia nggak tahu cara yang hikmah, bagaimana mengingatkan istrinya, bagaimana? Harus lebih banyak ilmu, harus lebih banyak bijaksana, harus lebih bijaksana. Ya, ini sudah isya mas. Oke. Jadi kesimpulannya yaitu suami mempunyai kewajiban, mempunyai hak. Istri mempunyai kewajiban, mempunyai hak. Sama semuanya. Bukan berarti suami haknya lebih banyak daripada istri. Tidak. Tapi yang harus diingat terus, kita menunaikan hak orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bales dia, bukan karena biar dia balikin balasannya ke aku, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang perintahkan. Mudah-mudahan pahalanya pahala yang lebih maksimal karena kita melakukannya dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekian, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan kita ilmu, dan insyaallah kita bertemu lagi di pekan selanjutnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.